Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mila Mila dengan NIM 22020709. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai agama dan kesembuhan. Yang pertama di sini ada kajian agama dan kesembuhan. Koenig 1997 mengumpulkan beberapa penelitian yang membuktikan bahwa orang yang mempunyai agama kuat dan memiliki tekanan darah yang rendah, sedikit mengalami stroke, tingkat kematian yang rendah karena serangan jantung, dan dapat tahan hidup lama secara umum, serta sedikit menggunakan layanan medis. Menurut Lawson 1997, sejumlah penelitian tentang relevansi klinis dari agama dan spiritualitas dapat dikategorikan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama ada pencegahan penyakit, terus ada penyesuaian terhadap penyakit, terus ada kesembuhan dari operasi, yang terakhir ada peningkatan hasil pengobatan. Agama dan spiritualitas berfungsi banyak sebagai usaha preventif dalam bidang kesehatan. Misalnya Granat menemukan bahwa agama dapat menjadikan faktor protektif yang sangat kuat untuk mencegah tindakan bunuh diri. Orang yang mempunyai komitmen agama yang kuat mempunyai kecenderungan yang lebih sedikit untuk melakukan bunuh diri. Agama juga mencegah penggunaan alkohol dan obat-obatan yang berbahaya. Selanjutnya ada doa dan kesembuhan. Selain penelitian-penelitian yang berkaitan dengan spiritualitas secara umum, khususnya penelitian tentang pengaruh doa terhadap kesembuhan banyak dilakukan para ahli. Doa bagi pasien ternyata tidak terikat oleh dimensi ruang. Dosen 1996 merupakan dokter yang telah banyak membuktikan penelitian mengenai pengaruh doa yang dapat disimpulkan bahwa doa dapat berpengaruh secara positif dalam berbagai penyakit. Contohnya tekanan darah tinggi, luka, serangan jantung, sakit kepala dan pusing, kecemasan. Terus proses tersebut dapat dipengaruhi oleh doa, yaitu proses kegiatan enzim. Ada laju pertumbuhan sel darah putih, ada leukemia, ada laju mutasi bakteri, terus ada pemecah bahan dan laju pertumbuhan. Beberapa bukti yang mengenai agama dan pengaruh doa khususnya berimbas pada sebagian besar masyarakat yang menggunakan jasa. Menurut majalah Time 1996, 82% pasien percaya kekuatan doa dan penyembuhan. Lalu 77% percaya Tuhan ikut andil dalam menyembuhkan seseorang dengan penyakit serius. Selanjutnya 73% percaya jika doa dapat membantu orang lain agar mendapatkan kesembuhan. Selanjutnya ada latihan relaksasi. Latihan relaksasi sebagai bentuk penenangan diri, bisa juga untuk menghilangkan ketegangan-ketegangan fisik maupun psikis yang banyak diterapkan. Terus ada penerapan latihan relaksasi. Benson 2000 dalam berbagai penelitiannya menunjukkan bahwa respon relaksasi sangat penting untuk kesehatan dan proses kesembuhan seseorang dari suatu penyakit. Terus ada proses kerja latihan relaksasi. Di beberapa rumah sakit di Amerika, latihan relaksasi ini telah dijadikan sebagai salah satu treatment yang diberikan kepada pasien, juga treatment medis. Latihan relaksasi akan menurunkan denyut nadi, tekanan darah, pernapasan yang teratur, dan otot-otot yang tegang menjadi kembali. Selanjutnya akan membawa ketenangan pikiran. Sistem saraf otonom. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem saraf manusia terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat mengendalikan gerak-gerakan yang dapat disadari atau dikontrol, misalnya gerakan kaki, tangan, terus leher. Sementara itu, sistem saraf otonom berfungsi untuk pengendalian dalam tubuh, misalnya detak jantung, pernapasan, sistem pencernaan, dorongan seksual, dan sebagainya. Selanjutnya ada metode relaksasi. Banyak cara yang bisa dilakukan seseorang untuk mencapai kondisi rileks, baik melalui kegiatan sehari-hari, latihan fisik, hubungan sosial, maupun aktivitas spiritual. Pertama ada aktivitas olahraga dan permainan di ruang terbuka. Ini juga bisa menjadikan kondisi rileks. Terus ada aktivitas keagamaan. Ini juga dapat menjadikan sarana relaksasi. Selanjutnya ada pengaruh relaksasi.
Kami 1993 mengutip beberapa penelitian yang menunjukkan berbagai manfaat relaksasi dari segi fisiologis. Yang pertama, relaksasi dapat membantu seseorang menghindari reaksi yang berlebihan terhadap stres. Selanjutnya, relaksasi dapat membantu proses kesembuhan dari hipertensi. Terus, relaksasi dapat menghindari timbulnya reaksi fisiologis maupun psikologis yang berlebihan. Selanjutnya, relaksasi dapat menurunkan tekanan darah menjadi kondisi normal. Lalu, relaksasi dapat membantu menghilangkan sakit kepala maupun insomnia akibat stres. Yang terakhir, relaksasi dapat menghilangkan kecemasan.